Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Malam Seram. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Dosa Seorang Perawat Hingga Ka'bah Pun Menolaknya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Malam di sebuah rumah sakit terkenal di kota Surabaya terasa sunyi. Hamidah, seorang perawat muda yang dikenal pendiam namun cekatan, berdiri di ruang jenazah. Ia menatap tubuh tak bernyawa seorang pasien tua yang baru saja meninggal. Tapi bukan rasa belas kasihan yang menghampiri Hamidah malam itu. Tangannya menggenggam sebuah benang hitam dan jarum yang berkilau di bawah cahaya lampu neon. Ia melangkah mendekati jenazah, menurunkan masker di wajahnya, lalu mulai bekerja. "Ini hanya tugas," gumamnya, sambil menyelipkan benda-benda asing ke dalam tubuh itu, sesuai permintaan seseorang yang tidak pernah ia temui langsung. Namun, pekerjaan itu bukan sekedar rutinitas. Setiap malam ia melakukannya, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Bayangan gelap di sudut-sudut ruangan, suara bisikan dari tubuh-tubuh yang seharusnya sudah tidak bernyawa, dan bau anyir darah yang tak kunjung hilang dari hidungnya. Bertahun-tahun berlalu, Hamidah sudah pensiun dari pekerjaan itu. Dia sudah menikah dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Ahmad. Kehidupan mereka tampak harmonis dan biasa saja. Hingga suatu hari, Ahmad yang telah menjadi dokter muda yang sukses mengajak Hamidah untuk menunaikan ibadah umroh. "Ayo Bu, ini kesempatan kita untuk berkunjung ke Tanah Suci," ajaknya dengan mata penuh harap. Hamidah hanya tersenyum kecil. Di balik senyumannya, hatinya penuh kecemasan. Ada dosa-dosa yang telah lama ia pendam, yang terus membayanginya, yang tak pernah ia akui kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Namun, dorongan anak semata wayangnya terlalu kuat untuk ditolak. Mereka berangkat ke Tanah Suci dengan segala persiapan. Ketika memasuki Masjidil Haram untuk melakukan tawaf, sesuatu yang ganjil terjadi. "Bu, lihatlah Ka'bah," bisik Ahmad dengan penuh rasa haru. Hamidah menghentikan langkahnya. Matanya membelalak. Bukan Ka'bah yang ia lihat, melainkan kegelapan pekat yang menyelimuti seluruh pandangannya. Ia berkedip, mengusap matanya, namun pemandangan itu tak berubah. "Aku tidak bisa melihatnya, Nak," katanya gemetar. Ahmad menuntun ibunya keluar, berharap keajaiban akan datang jika mereka melanjutkan ibadah. Namun, setiap kali mereka mencoba, hasilnya tetap sama. Hamidah hanya melihat kegelapan. Melihat keadaan ibunya yang seperti itu, Ahmad memutuskan untuk membawa ibunya pulang lebih cepat, berharap ia dapat mengobati ibunya di tanah air. Ahmad mulai mencari jawaban. Ia mendatangi para ulama dan kiai, meminta nasihat atas apa yang menimpa ibunya. Namun para kiai yang ditanyanya, tidak ada yang memberi jawaban pasti. Akan tetapi, itu tidak membuat Ahmad putus asa. Dia terus berikhtiar untuk memperjuangkan kesembuhan ibunya. Hingga akhirnya seorang ulama terkemuka dari salah satu daerah di Aceh bersedia mendengarkan kisah mereka. Ulama itu meminta Ahmad untuk menceritakan semua kronologinya. Lalu Ahmad mengungkapkan semua kejadian yang dialami ibunya kepadanya. Tak puas mendengarkan cerita Ahmad, ulama itu ingin menanyakan beberapa hal kepada ibunya secara langsung. Setelah mendapat persetujuan ibunya, Ahmad melakukan panggilan telepon seperti biasa dengan ulama itu. Dalam percakapan mereka, ulama tersebut menanyakan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan masa lalu Ibu Hamidah. "Maaf Bu, saya menanyakan hal yang sensitif kepada Ibu. Kalau boleh tahu,
Ibu dulu bekerja sebagai apa? Dan bagaimana ibu menjalani pekerjaan ibu? Mendengar pertanyaan itu, Ahmad menyela sesaat dan berkata kepada ibunya, "Bu, ada sesuatu yang harus ibu akui," desa Ahmad saat mereka berbicara dengan ulama itu. Hamidah terdiam lama. Suasana di ruangan itu terasa mencekam. Angin dingin seakan menyelinap masuk, meskipun jendela tertutup rapat. Aku tidak tahu," jawabnya lirih, tapi matanya memancarkan kebohongan. Mendengar kalimat itu dari Ibu Hamidah, ulama tersebut lalu berkata, "Bu, maaf kalau ibu tidak mau mengungkapkan kebenarannya dan menceritakan masa lalu ibu. Lalu bagaimana saya bisa memberi nasihat?" Ibu Hamidah harus memikirkan kembali kata-kata saya. Kalau saat ini Ibu Hamidah belum siap bercerita, tidak apa-apa, kita bisa sambung lain waktu. Saya harap Nak Ahmad bisa segera menghubungi saya ketika ibu sudah siap bercerita, kata ulama itu panjang lebar. Namun, pada malam itu, Hamidah bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di ruang jenazah rumah sakit tempat ia bekerja dulu. Bayangan pasien-pasien yang telah meninggal berbaris di sekelilingnya, menatap dengan tatapan penuh dendam. Salah satu dari mereka, seorang wanita tua, maju ke depan dan berkata dengan suara serak, "Mengapa kau hancurkan hidup kami?" Terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Mengalami hal itu, akhirnya Hamidah memutuskan untuk mengungkapkan masa lalunya kepada ulama yang tempo hari ditelepon anaknya. Akhirnya, mengakui dosa-dosanya. Ia menceritakan bagaimana ia pernah menukar bayi sesuai permintaan orang tua yang tidak puas dengan jenis kelamin anak mereka, dan bagaimana ia bekerja sama dengan seorang dukun untuk memasukkan benda-benda sihir ke dalam tubuh orang mati. Dosa-dosa itu tidak pernah menghilang, kata ulama itu dengan nada muram. Bahkan Ka'bah pun menolakmu karena Allah mengetahui apa yang telah kau lakukan, timpal ulama itu. Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak? Tanya Bu Hamidah dengan nada sendu. Tetaplah memohon ampun dan bertaubat atas dosa-dosa yang telah ibu lakukan. Jangan putus asa dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ulama itu menjelaskan apa yang harus Ibu Hamidah lakukan. Setelah pengakuan itu, kondisi Hamidah semakin memburuk. Ia jatuh sakit dan meninggal dunia hanya beberapa hari setelah kembali ke tanah air. Namun, tragedi tidak berakhir di situ. Ketika jenazah Hamidah hendak dikebumikan, tanah yang telah digali tiba-tiba menutup dengan sendirinya. Para penggali mencoba lagi, tapi setiap kali mereka menggali, tanah kembali menutup. Ahmad hanya bisa menangis, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa ibunya di masa lalu. Namun, bumi pun seakan masih enggan untuk menerima jasad Bu Hamidah. Ahmad pun memutuskan untuk membawa kembali jasad ibunya pulang dengan perasaan hancur. Para pelayat yang hadir ikut meratapi nasib Ibu Hamidah. Tak ada yang berani menggunjing tentang apa yang mereka lihat di pemakaman tadi. Mereka malah merasa iba dengan Ahmad yang sangat bersedih atas cobaan yang menimpanya. Saat malam tiba, tubuh yang belum terkubur tiba-tiba dilalap api. Para pelayat yang masih berada di rumah duka berlarian ketakutan. Ahmad yang mencoba menyelamatkan tubuh ibunya malah terkena percikan api itu, meninggalkan bekas luka di wajahnya. Tak ada satupun orang yang tahu dari mana api itu berasal. Hingga akhirnya tubuh ibunya habis terbakar api hingga menjadi butiran-butiran debu. Setelah api yang membakar tubuh ibunya lenyap, Ahmad lalu memungut abu mendiang ibunya dengan perasaan iba. Ia tak henti-hentinya meratapi jasad ibunya yang terbakar habis. Setelah kejadian itu, Ahmad menjalani hidupnya dengan penuh rasa bersalah. Ia terus berdoa untuk pengampunan ibunya, meskipun ia tahu dosa-dosa itu mungkin terlalu besar untuk dihapus.
Namun, ia percaya bahwa rahmat Allah lebih besar dari segalanya. Dengan air mata yang mengalir, ia memohon, "Ya Allah, ampuni dosa ibuku. Berikan ia tempat yang layak di sisimu." Malam-malam Ahmad kini selalu dipenuhi doa dan istighfar. Dan setiap kali ia melihat bayangan ibunya dalam mimpinya, ia berharap suatu saat ia akan melihatnya tersenyum, bebas dari hukuman yang membelenggu.